إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran rutin setiap subuh dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang definisi sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Ketika Imam Al-Barbahari mengatakan kepada kita bahwa i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan salah satu dari keduanya itu tidak bisa berdiri dengan tegak kecuali dia membutuhkan yang lainnya. Islam tidak dapat diamalkan dengan baik melainkan dia butuh sunnah. Begitu pula seseorang tidak bisa mengamalkan sunnah kalau dia tidak Islam. Baik, sunnah terbagi menjadi berapa bagian? 3. Yaitu sunnah itu bisa datang dalam bentuk ucapan, yakni ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dalam bentuk perbuatan, yakni perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang ketiga bisa dalam bentuk pembenaran atau penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ini mempunyai hukum asal yang berbeda-beda, ya. Kalau sunnah yang datang dalam bentuk perintah, dalam bentuk ucapan, itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ya. Apa hukum asal perintah, Hamzah? Kalau sunnah itu datang dalam bentuk ucapan Nabi, maka ucapan Nabi itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ada hukum asal perintah itu apa? Nah, hukum asal dalam perintah itu apa? Wajib. Hukum asal dalam perintah itu wajib.
Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah itu wajib. Sampai ada keterangan yang memalingkan dia dari hukum asalnya. Sampai ada keterangan yang bilang ini perintah bukan wajib. Ini perintah cuma yustahab, dianjurkan. Ya. Kalau tidak ada perintah, tidak ada keterangan, maka hukum asalnya tetap wajib. Menyelisihinya berdosa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi itu mereka takut ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Nah, kalau menyelisihinya tidak apa-apa, tidak mungkin Allah mengancam dengan apa? Azab. Tidak mungkin. Ya. Maka dari situ para ulama mengatakan hukum asal dalam perintah Nabi itu wajib. Wajib dilakukan. Kecuali ada dalil yang mengatakan dia tidak wajib. Ya. Begitu pula larangan. Sunnah yang datang dalam bentuk larangan. Maka apa hukum asal dalam larangan? Haram. Sampai ada keterangan yang mengatakan larangan ini bukan haram, dia hanya makruh. Tapi kalau tidak ada keterangan yang memalingkan hukum tersebut dari asalnya, maka dia tetap berada pada asal larangannya itu haram. Al-aslu fid nahyi bit tahrim. Hukum asal dalam larangan itu haram. Gitu kata para ulama. Jadi kalau ada Nabi larang sesuatu, itu pertama-tama kali yang harus kita pahami ini haram. Sampai kita dapati larangan, katakan, oh ini coba makruh. Nah, baru dia makruh. Kalau dia tidak makruh, tidak ada keterangan yang memalingkan dia dari hukum asal, maka dia kembali kepada, dia tetap berada pada hukum asal, yaitu haram. Ya. Nah. Baik. Yang kedua, sunnah yang datang dalam bentuk perbuatan. Apa hukum asalnya? Hukum asal perbuatan Nabi itu apa? Kalau Nabi ada berbuat sesuatu, lalu itu kan jadi sunnah. Nah, apakah sunnah ini hukumnya wajib atau hukumnya makruh atau hukumnya yustahab, disukai atau gimana? Apa hukumnya? Hamzah. Sunnah, yustahab, disukai. Hukum asal dalam perbuatan Nabi itu disukai. Nah, ini melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak apa-apa. Itu sunnah dalam bentuk perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Misalnya Nabi itu rambutnya panjang di bawah telinga dan di atas pundak. Nah, kalau orang rambutnya tidak seperti itu, tidak berdosa. Tapi kalau rambutnya ingin segitu dengan maksud untuk mengikuti Nabi, ya dapat pahala. Karena ini perbuatan Nabi. Jadi ingat ya, jadi sunnah itu bukan semua. Definisi sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan, itu salah. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah dalam bentuk perbuatan Nabi. Tapi kalau perintah Nabi tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan. Kalau larangan Nabi tidak boleh diabaikan, harus ditinggalkan. Begitu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu wajib, larangan Nabi itu haram. Kalau datang dalam bentuk perbuatan saja, maka perbuatan Nabi inilah yang dikatakan oleh ulama fikih bahwa dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Misalnya apa? Misalnya Nabi pakai sorban. Kalau antum pakai sorban berdosa apa tidak? Tidak pakai sorban, tidak berdosa. Jadi kalau pakai sorban dengan maksud mengikuti Nabi, pahala.
Kalau tidak memakai sorban pun tidak apa-apa. Ya. Paham ya? Nah, begitu pula Nabi makan kurma, Nabi minum madu, ya, Nabi makan timun, Nabi makan cuka. Nah, ini kalau orang makan makanan tersebut dengan maksud mengikuti makanan Nabi dapat pahala. Kalau tidak pun tidak masalah. Antum makan kedondong tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, antum makan tomi-tomi pun tidak berdosa. Ya, padahal apa? Nabi tidak makan makanan tersebut. Kenapa apa? Kenapa? Ya karena ini masuk dalam kategori sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan kendaraan unta misalnya. Kalau antum menggunakan kendaraan mobil ya tidak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau naik kendaraan unta juga tidak maksud untuk ikuti Nabi, hanya sekedar mau selfie, ya juga tidak dapat pahala. Tapi kalau naik unta maksudnya adalah untuk mau meneladani Nabi, maka dapat pahala. Ya, paham ya? Karena ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersiwak, gosok gigi gunakan batang siwak. Di Arab itu ada pohon. Pohon itu kalau akarnya diambil itu untuk batang gosok gigi. Itu siwak. Nah, kalau antum gosok gigi pakai Pepsodent, ya tidak berdosa. Gosok gigi pakai pasta gigi yang lainnya tidak berdosa. Ya. Tapi kalau gosok gigi pakai batang siwak untuk mengikuti Nabi, ya dapat pahala. Kenapa? Karena ini masuk dalam perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah perintahkan bahwa gosok gigi harus menggunakan batang siwak. Kalau ada perintah kayak gini, antum gosok gigi pakai Pepsodent berdosa. Kenapa? Karena ini perintah. Tetapi apa? Tidak ada perintah. Cuma datang dalam bentuk perbuatan Nabi. Maka dari itu ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi itu hukum asalnya disukai untuk lakukan. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Yani melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya maka tidak berdosa. Ya. Begitu pula yang ketiga adalah takrir, pembenaran. Pembenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melihat suatu kejadian yang dilakukan oleh para sahabat lalu Nabi diam. Ya, itu berarti Nabi membenarkannya. Atau ada satu peristiwa yang dilaporkan kepada Nabi, lalu Nabi pun diam. Nah ini berarti Nabi membenarkan. Nah ini juga sunnah. Tapi sunnah dalam bentuk ini masuk dalam jenis yang ketiga, yaitu pembenaran Nabi atau pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kalau sunnah yang datang dalam bentuk pembenaran Nabi atau pengakuan Nabi, maka hukum asalnya apa? Boleh dilakukan. Kalau melakukannya boleh saja, tidak apa-apa. Ya, tidak ada anjuran, tidak ada perintah. Tapi kalau melakukan boleh. Seperti apa? Seperti Nabi pernah melihat sahabat Qais lakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh. Padahal kan tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Lalu Nabi begitu selesai sholat, lihat sahabat Qais ini ada sholat 2 rakaat. Nabi tunggu. Setelah dia selesai sholat, Nabi katakan, ya Qais, mahatani raka'atan. 2 rakaat apa ini? Kata Qais, ya Rasulullah, aku ini selalu lakukan sholat sunnah qabliyah subuh, selalu menjaganya, dan hari ini aku luput darinya, aku tertidur. Yani datang sholat begini, Nabi sudah sholat subuh. Nah kan tidak mungkin Nabi ada sholat subuh, kita mau sholat sunnah. Tidak boleh. Harus masuk sholat subuh, ikut Nabi. Ya. Maka itu selesai Nabi sholat subuh,
Aku pun lakukan sholat ini, yang tadi aku tinggalkan itu, ini aku lakukan. Karena sepanjang hari-hariku aku selalu memperhatikan sholat ini. Maka apa yang terjadi? Sakata anhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam. Nabi apa? Diam. Berarti ini Nabi apa? Membenarkan. Maka kalau ada orang yang mengalami kasus demikian, ada orang yang dia selalu jaga sholat sunnah sebelum subuh, karena penting dan besarnya manfaat daripada sholat sunnah sebelum subuh ini, yang Nabi katakan rakaatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Lalu dia memperhatikan sholat ini, maka suatu ketika dia terlambat. Terlambat apakah dia tidur, ya, malam terlalu banyak cerita, ya, sampai dia tidur larut malam, lalu dia kaget sudah datang ke masjid, imam sudah sholat subuh, atau dia memang bangun sudah awal tapi antri di kamar mandi terlalu lama sehingga dia terlambat, ya, maka boleh baginya untuk melakukan sholat sunnah qabliyah subuh itu setelah sholat subuh. Ya. Nah, kenapa ini masuk dalam sunnah yang kategorinya pembenaran Nabi terhadap perbuatan sahabat? Ya. Nah, paham ya? Atau apa? Atau sebagaimana datang dalam riwayat Ibnu Abbas, yaitu suatu ketika para sahabat itu semua ada duduk-duduk dengan Nabi, lalu disodorkan makanan dalam satu nampan, ya. Makanan di nampan itu diloyang. Akan diloyang. Kalau kita dimakan di piring, satu piring itu bombong, ya. Satu piring itu timba banyak seperti gunung, ya. Kadang-kadang melihat orang di sebelahnya karena saking tingginya, itu bisa tambah 2-3 kali. Ini makanan dengan cara kayak begini memang nggak dilarang, cuma makan dengan piring itu makanan ala raja-raja Eropa, ya, tidak dikenal dalam sejarah Islam. Ya, orang sejarah Islam itu makannya itu pakai nampan, pakai apa? Pakai loyang. Loyang itu taruh makanan, di situ ada, ya, kalau ada nasinya, ada lauknya, ada ikannya atau dagingnya, ya sudah duduk di situ, ganjil 3 orang atau 5 orang sudah makan, itu sunnah, ya, itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perbuatan sahabat. Nah, suatu ketika kata Ibnu Abbas, ya, disodorkan makanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Ternyata di dalam nampan itu ada daging, Nabi sebelum makan, Nabi tanya, ini dagingnya apa? Kata mereka, biawak, ya Rasulullah. Rasulullah pun tidak makan itu daging. Rasulullah makan nasi dan yang ada saja. Sementara para sahabat pun lahap itu makan biawak. Makan nasi dan biawak itu makan sampai kenyang. Nabi biarkan aja. Maka ini hukum asalnya apa? Boleh. Tetapi tentu ya, biawak, kata para ulama, biawak padang pasir itu beda dengan biawak di kita ini. Biawak di kita ini haram hukum. Ya. Nah, biawak di kita ini sudah termasuk pemangsa. Ya. Nah, cara hidupnya, cara makannya dan seterusnya itu sudah berbeda dengan biawak di padang pasir. Ya. Maka biawak yang halal itu biawak di padang pasir. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa makan makanan tersebut halal. Nabi tidak suka, tapi Nabi biarkan sahabat makan. Ya, kalau ini misalnya haram, Nabi pasti larang para sahabat. Tapi Nabi biarkan sahabat makan, maka ini jadi pembenaran. Hukum asal makan biawak padang pasir itu boleh saja, halal. Tidak ada perintah suruh harus makan, tidak ada. Juga tidak ada larangan memakan daging biawak padang pasir, tidak ada. Kembali kepada hukum asal pembenaran Nabi, penetapan Nabi, pembiaran Nabi, bahwa ini boleh-boleh saja. Kalau mau silahkan, kalau tidak pun tidak masalah. Begitu. Iya. Nah, ini dengan demikian antum harus paham. Kalau ada orang bilang ini sunnah Nabi, kita tanyakan kepada mereka. Ini sunnah apa?
Apakah ini sunnah dalam bentuk ucapan Nabi? Apakah sunnah dalam bentuk perbuatan Nabi? Atau sunnah dalam bentuk pembenaran atau penetapan Nabi? Kalau dalam bentuk ucapan maka terbagi menjadi dua, bisa perintah, bisa larangan. Hukum asalnya beda-beda. Jadi jangan semua sunnah itu hukumnya rata. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu salah, keliru. Iya. Tapi kalau misalnya sunnah itu perbuatan Nabi, ya ini baru definisinya benar. Sampai sini ya. Baik. Berikutnya, apa itu definisi sunnah? Pengertian sunnah, ta'rif daripada sunnah. Pengertian sunnah itu apa, baik? Ya, apa-apa yang sahih datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi. Semua yang sahih diriwayatkan dari Nabi, itulah sunnah. Nanti dia bisa terkelompok menjadi 3 kelompok. Bisa perbuatan, bisa ucapan, bisa pembenaran. Ya. Baik. Baik. Pelajaran syarh sunnah kita kemarin sampai di mana? Masih sampai di poin pertama ya. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah ya. Baik. Selanjutnya berkata Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa minas sunnati luzumul jamaah, faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islami min unuqih fa kana dallan mutillan. Kata beliau, dan termasuk di antara sunnah itu adalah luzumul jamaah, konsisten dengan al-jamaah. Konsisten dengan al-jamaah. Faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha. Dan barang siapa yang condong kepada selain al-jamaah, yaitu tidak suka berjamaah, wa faraqaha, dan menyelisihi al-jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudillan, dan dia itu sesat dan menyesatkan. Baik, kita lihat ucapan Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari berkatakan, di antara perkara yang termasuk sunnah itu konsisten dengan al-jamaah. Dan barang siapa yang tidak suka al-jamaah atau menyelisihi, memisahkan diri dari al-jamaah, maka dia telah melepaskan tali Islam dari ikatan dari leher. Dan dia ini adalah sesat dan menyesatkan. Baik. Kalau kita lihat setelah Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita tentang sunnah, kalau kita tahu bahwa sunnah itu banyak jenisnya, maka beliau pun menerangkan bahwa termasuk di antara perkara sunnah itu adalah apa? Konsisten dengan al-jamaah. Konsisten dengan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Yang dimaksudkan dengan al-jamaah di sini adalah jamaatul muslimin alladzina 'alal haq. Sekelompok kaum muslimin yang berada di atas al-haq, itulah al-jamaah. Jadi al-jamaah itu bukan apa? Kumpulan orang, bukan. Tetapi al-jamaah itu bukan maksudnya bukan apa ya, berada dalam satu jamaah, satu kelompok, begitu bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu adalah orang-orang muslim yang berada di atas kebenaran. Itulah al-jamaah. Jadi jangan salah, jangan keliru karena mengatakan bahwa di antara perkara sunnah itu harus konsisten di atas al-jamaah,
lalu kita buat jamaah satu sendiri, lalu kita kasih nama dia. Jamaah apa. Lalu maksudnya karena ini adalah kebenaran. Nah itu bukan begitu, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan al-jamaah di sini adalah orang-orang muslim yang berada di atas kebenaran. Orang-orang muslim yang ada di atas kebenaran. Nah, adapun jamaah-jamaah yang banyak, ya, yang tidak berada di atas kebenaran, maka mereka itu bukanlah yang dimaksudkan dengan al-jamaah. Ya, walaupun dia punya kelompok ini, tapi kita lihat dia itu tidak berada di atas kebenaran, tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka walaupun secara kenyataan dohirnya dia itu berkelompok, tetapi hakikatnya dia itu bukan jamaah. Kenapa hakikatnya dia bukan jamaah? Karena hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bertikai dan berselisih. Ya, kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka dohirnya itu mereka bersatu, tapi hakikatnya hati-hati mereka itu berselisih. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Ya, satu kelompok besar terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota-anggota, tapi mereka itu tidak sehati. Mereka itu berselisih. Kenapa? Karena berselisih kepentingan. Ya. Lalu hakikat jamaah yang sebenarnya apa? Hakikat jamaah yang sebenarnya itu berada di atas al-haq. Sehingga seluruh orang yang ada dalam kelompok tersebut tidak punya kepentingan yang lain, kecuali kepentingan mereka itu berusaha supaya berada di atas agama yang benar. Itu saja tujuan mereka. Maka inilah yang dimaksudkan dengan jamaah. Lah kalau ada orang yang demikian, sebab itu kata Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haqqa in kunta wahdaka. Ya, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Kalau engkau sesuai dengan kebenaran walaupun sendiri, seorang diri, maka engkau tetap dikatakan al-jamaah. Engkau dikatakan al-jamaah. Kenapa? Karena bukan jasad-jasadnya yang berkumpul, tetapi pemahamannya dan pengamalannya yang berkumpul. Dengan siapa? Dengan ahlul haq. Ya. Maka kebenaran atau al-jamaah itu adalah mawafaqal haqqa in kunta wahdaka. Apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Itulah al-jamaah. Nah, jadi bukan jumlah orang yang banyak-banyak ya. Bukan kumpul orang untuk banyak lalu namanya apa? Al-jamaah. Maka dari itu Al-Syekh Dr. Al-Allamah Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, beliau berkata, al-jama'atu al-muradatu huna hum ahlul haq wa laysa min lazimi dhalika yakunu katsirin bal law kana wahidan 'alal haqqi fa innahu yusamma jama'ah. Maka yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah hum ahlul haq. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa laisa min lazimi dzalika yakunu katsirin. Dan tidak mesti bahwa mereka itu banyak. Tidak mesti bahwa al-jamaah itu harus banyak orang, tidak mesti. Ya. Nah, kapan ketika berada di atas al-haq itulah al-jamaah. Karena patokannya bukan ada pada jumlah yang banyak. Ballau kana wahidan 'alal haqqi fa innahu yusamma jamaah. Bahkan walaupun satu orang yang berada di atas al-haq, maka dia itulah yang dinamakan dengan al-jamaah. Dinamakan dengan apa? Al-jamaah. Maka sekali lagi kata beliau, fal jama'atu hiya man kana 'alal haq. Maka yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu adalah orang yang berada di atas al-haq. Qalla ahluhu au kasuru. Sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Namun ketika mereka berada di atas al-haq, maka mereka itulah yang dinamakan dengan al-jamaah. Sedikit ataupun banyak,
mereka itu dinamakan dengan al-jamaah. Maka kalau ada yang demikian atau ada orang-orang yang berada di atas al-haq atau orang itu dia mengerti tentang al-haq, maka perkara yang harus dia lakukan adalah dia konsisten di atas al-haq itu. Walaupun dia seorang diri. Kenapa? Karena merupakan perkara sunnah di dalam agama ini, yaitu konsisten dengan al-haq, konsisten dengan al-jamaah, konsisten dengan kebenaran, walaupun anggotanya sedikit ataupun anggotanya banyak. Kenapa? Ini anjuran sunnah, anjuran agama. Seorang itu harus komitmen dengan al-haq, dengan kebenaran. Maka dari itu siapa yang menyelisih kebenaran, melepaskan dirinya dari kebenaran, ya, dia tidak suka dengan kebenaran, maka sungguh orang ini telah melepas tali Islam dari lehernya dan dia sesat dan menyesat. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga Imam Al-Humaidi dalam musnadnya, juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, bahwa Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi 'alal jamaah." Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan al-jamaah, konsisten dengan al-jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah di atas al-jamaah. Ya. Tapi ingat, al-jamaah di sini maksudnya bukan apa? Bukan kelompok-kelompok, bukan. Ya. Tetapi al-jamaah dimaksudkan di sini adalah kebenaran. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan kebenaran, karena sesungguhnya tangan Allah di atas kebenaran. Ini di atas orang-orang yang berada di atas kebenaran. Jadi jangan keliru nanti antum mau buat jamaah ini, jamaah itu, ya. Ada nama. Karena wajib berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-jamaah. Maka siapa yang melepaskan diri dari al-jamaah, maka dia sesat dan menyesatkan. Lalu ini kita bikin nama supaya kita dimaksudkan dengan jamaah, namanya jamaah Islamiyah, jamaah tabligh, jamaah khuruj, jamaah apa banyak disebutkan nama jamaah. Supaya apa? Supaya ini maksudnya al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis. Kita katakan bukan. Yang dimaksudkan al-jamaah dalam kitab-kitab akidah dan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-haq. Adalah apa? Al-haq. Maka man kana alal haq, siapa yang berada di atas al-haq, qalla ahluhu au kathuruh, sedikit atau banyak pengikutnya, maka itulah al-jamaah. Itulah yang dimaksudkan dengan al-jamaah. Ya. Jadi al-jamaah itu bukan ditinjau dari kuantitasnya, bukan. Ya, kalau al-jamaah itu ditinjau dari kuantitas, nanti banyak jamaah, karena banyak orang yang berkumpul untuk membuat kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, kemudian apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, "Lamma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman bima yahsulu minal fitani wat tafarruqi, qala lahu Hudzaifah, ma ta'muruni in adrakani dzalik." Itu tatkala Rasulullah mengabarkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman berupa fitnah-fitnah dan perpecahan. Nabi katakan kepada Hudzaifah bin Yaman, itu nanti di akhir zaman ada fitnah, ada perpecahan, ya, dan seterusnya. Maka kata Hudzaifah ibn Yaman itu, ma ta'muruni an in adrakani dzalik. Kalau begitu, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati masa itu? Jika aku mendapati fitnah-fitnah itu, jika aku mendapati perpecahan-perpecahan itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka kata Nabi, in antal zama jama'atal muslimin wa imamahum. Yaitu hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Imam mereka. Yaitu apa? Orang-orang yang berada di atas al-haq dan apa? Pemimpin mereka. Seperti setelah wafatnya Rasulullah, itu kan terjadi perpecahan. Sempat terjadi perselisihan di antara para sahabat. Sampai 3 hari lamanya. 3 hari. Jadi Rasulullah itu terbaring 3 hari lamanya belum dimakamkan. Para sahabat berselisih.
Siapa yang mau jadi pemimpin ganti Nabi? Iya. Berselisih sampai akhirnya mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Nah, ketika itu maka baru para sahabat pun berpegang teguh dengan kebenaran dan mereka taat kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini antal jama'atul muslimin wa imamahum. Kalau terjadi perpecahan yang banyak, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengan kebenaran dan imam mereka. Kelompok yang berada di atas kebenaran dan imam mereka. Nah, mafhum ya? Ya. Baik. Dari sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kata kalau begitu jamaah itu terbentuk dengan apa? Apa syaratnya? Kata Syekh Shalih Fauzan, "Wala yakununa jama'atan illa bi syartain." Maka jamaah itu tidak terjadi kecuali dengan dua syarat. Tidak teranggap kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ayyakuna manhajuhum al-kitab wa sunnah wa manhaj as-salaf salih. Yaitu manhaj mereka, ya, prinsip beragama mereka adalah metode beragama mereka, jalan cara beragama mereka adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan manhajnya as-salaf salih. Jalannya para salaf yang saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Ini syarat mereka. Wa yakuna lahum imamun muslim yaquduhum wa yarji'una ilaih. Fala dina illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imamin, wala imama illa bi sab'in wa ta'atin. Hadha manhajul muslimin wa hadha huwa sunnatul lati yashrahuha rahimahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, jamaah itu tidak terlaksana kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, mereka berada di atas manhaj, metode, cara beragama, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti manhaj salafus salih. Jalannya para ulama salaf yang salih. Para ulama salaf yang salih itu mulai dari siapa? Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Jadi 3 generasi sesudah sahabat, sesudah Rasulullah, yaitu sahabat, murid-murid sahabat yang dikatakan dengan tabi'in, dan murid-murid tabi'in yang dikatakan dengan tabi'in. Ini 3 generasi ini. Bagaimana kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "As-sabaquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama dan awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Begitu juga kata Rasulullah, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah generasiku, dan orang-orang setelah generasiku. Jadi 3 generasi. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Inilah generasi terbaik. Inilah generasi apa? Generasi terbaik dari umat ini. Generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sebagai sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Nah, maka apa? Maka ini generasi yang kebenaran agama mereka sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat, kemudian tabi'in, imam-imam, ya. Tabi'at tabi'in, ya, kelompok imam-imam itu di kalangan tabi'in seperti siapa? Muhammad bin Sirin, ya, Sa'id bin Musayyab, itu imam-imam dari kalangan tabi'in. Hasan al-Basri, ya, murid-murid sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas, ya, dan itu terusnya. Kemudian Imam Abu Hanifah, nanti Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Nah, kemudian Imam Syafi'i masuk dalam generasi ketiga. Ya, ini adalah apa? Orang-orang
yang dimaksudkan dengan salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Nah, maka kenapa Ustaz? Orang beragama tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Harus menurut metodenya salafus saleh, para ulama salaf yang saleh. Kenapa? Karena ketika seseorang dia beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu dia tidak mengikuti metode para salaf, maka dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena dia akan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Dia akan apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Padahal dia adalah orang yang tidak layak untuk mengeluarkan pendapat tentang Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak layak? Karena ilmunya sedikit, pengetahuannya minim, ya. Ilmu bahasa Arab saja dia tidak tahu. Bagaimana dia bisa berpendapat tentang Al-Quran dan Sunnah? Ilmu nahu dia tidak tahu, usul fikih dia tidak tahu, usul tafsir dia tidak tahu, kaidah ilmu mustalahul hadis dia tidak tahu, tarikh sejarah Islam dia tidak tahu. Lalu dia mau keluarkan pendapat tentang ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, bagaimana? Tidak bisa. Maka dari itu, yang berhak untuk menafsirkan, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'at tabi'in. Yani orang-orang yang sebaiknya agama dan pemahaman mereka telah diberikan rekomendasi keselamatan oleh Allah dan Rasul. Ya. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dan Sunnah ini bebas dipahami oleh manusia masing-masing, maka akan ada ribuan jutaan pendapat manusia tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bisa sesat. Ini bisa apa? Bisa sesat. Supaya tidak terjadi kesesatan, kita harus kembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini kepada pemahaman orang-orang yang selamat. Siapa mereka? Sahabat. Pada sahabat Nabi sudah tentu selamat. Ya, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Maka dari itu kalau ada ayat Al-Quran dibacakan lalu ditafsirkan, kita tanya, tafsir ini menurut siapa? Kalau dia katakan, menurut guru saya, oh tidak pakai. Gurumu itu tidak pakai. Kalau dia katakan tafsir ini menurut Ibnu Abbas, nah itu bisa. Kenapa? Karena yang lebih berhak menafsirkan Al-Quran ini adalah para salaf. Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Orang-orang di bawah mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti saja. Tidak berhak untuk menafsirkan Al-Quran, tidak berhak untuk menafsirkan hadis Rasulullah. Kenapa? Karena ilmu kita masih sedikit, pengetahuan kita masih terbatas. Maka dari itu kita butuh ulama salaf untuk menjelaskan kepada kita tentang sunnah, menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran. Ya, karena kalau Al-Quran kita pahami dengan pemahaman sendiri, maka kita bisa sesat. Kita bisa sesat. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu orang-orang kafir. Kalau baca ayat ini, maka antum akan mengkafirkan seluruh manusia di dunia ini kecuali orang yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda akan katakan Republik Indonesia ini kafir apa tidak? Anda bisa katakan kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Nah, ini kan bisa bahaya. Ya. Sehingga antum bisa mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan bukan begitu penafsirannya. Jadi jelaskan penafsirannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah. Dan banyak sekali terjadi kesesatan itu, walaupun dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia menyimpang, dia sesat. Kenapa? Karena pemahamannya yang salah. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu yang salah. Ya bukti kesalahan paling konkret itu seperti apa? Salah satu contohnya, ketika Muhammad Ilyas menafsirkan firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian ini umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Lalu dia mimpi bahwa tafsir ayat ini tuh harus suruh manusia khuruj. Maka dia buatlah satu jamaah yang namanya Jamaatul Tabligh. Ya. Padahal ini tidak dikenal dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah memahami ayat ini bahwa ini maksudnya suruh orang khuruj. Ya.
Umar bin Khattab tidak memahami ayat ini demikian. Ya, sahabat yang paling mulia Ibnu Mas'ud tidak memahami ayat ini pun demikian. Ibnu Abbas yang ahli tafsir dari kalangan para sahabat juga tidak menafsirkan ayat ini demikian. Kemudian ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, tidak ada mereka mengatakan maksud dari ayat ini supaya khurutkan manusia itu tidak, keluarkan manusia itu tidak ada. Begitu juga seperti Imam Qurtubi, di dalam tafsir Qurtubi juga tidak ada menafsirkan ayat ini dengan maksud demikian. Imam Ibnu Katsir tidak ada dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan tafsir demikian. Jadi satu-satu orangnya yang menafsirkan ayat ini dengan maksud demikian adalah Muhammad Ilyas. Bersumber dari mana? Dari mimpi. Bersumber dari mimpi. Nah ini bukan agama maksudnya. Akhirnya inilah terjadilah kesesatan. Maka dari itu kembalikan ayat ini kepada orang yang lebih berhak untuk menafsirkannya. Siapa yang lebih berhak menafsirkannya? Rasulullah. Apakah ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia, lalu apakah Rasulullah mengkhurutkan para sahabat? Rasulullah tidak pernah mengkhurutkan para sahabat. Bahkan Rasulullah mengirim para dai itu Rasulullah pilih-pilih saja. Pilih-pilih, tidak semua sahabat. Rasulullah pilih untuk jadi dai itu diantaranya Mu'adz bin Jabal, ya. Kemudian siapa namanya? Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini dipilih saja orang-orang tertentu dari para sahabat. Padahal semua para sahabat itu alim. Ya, semua para sahabat alim. Tapi Rasulullah tidak perintahkan mereka semua untuk berdakwah. Rasulullah pilih orang tertentu. Nah, begitu pula kita lihat ya, di zaman para ulama sudah ada imam-imam ahli tafsir yang menafsirkan ayat tersebut demikian. Maka terjadilah kesesatan. Terjadilah penyimpangan. Maka dari itu ayat Al-Quran atau sunnah Nabi harus ditafsirkan atau dipahami dengan pemahaman para salaf yang saleh, generasi yang telah diberikan rekomendasi keselamatan oleh Allah dan Rasul. Ya, seperti Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, ya, Utsman dijamin surga, ya, Abdurrahman bin Auf dijamin surga. Jadi kembalikan pemahaman kepada mereka, karena mereka lah orang-orang yang telah dijamin keselamatannya. Maka pemahaman mereka adalah pemahaman yang selamat. Pemahaman yang apa? Yang selamat. Adapun kalau Al-Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan pemahaman sendiri, maka akan muncul kesesatan-kesesatan yang banyak. Ya seperti siapa? Ahmadiyah. Contoh seperti Ahmadiyah. Yaitu Ahmadiyah mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang terakhir. Jadi dia tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Dia bilang Nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir. Tapi nabi yang terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad yang bawa agama yang namanya Ahmadiyah. Ya, yang berasal dari India, Lahore. Berasal dari Lahore. Maka Ahmadiyah ini terbagi menjadi dua. Ada Ahmadiyah Al-Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Itu mereka juga berdalil dengan ayat Al-Quran. Kata Ahmadiyah, kata Mirza Ghulam Ahmad, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengabarkan kepada kita ucapan Nabi Allah Isa putra Maryam kepada Bani Israel. Itu dalam Al-Quran surat Shaf. Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bani Israel, aku ini adalah apa? Utusan Allah yang Allah utus kepada kalian, yang membenarkan kitab yang ada sebelumku. Jadi Injil membenarkan Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin, dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang nanti setelahku namanya adalah Ahmad. Maka Mirza Ghulam Ahmad mengatakan kalau Muhammad itu kan namanya Muhammad. Maka beliau bukan dijanjikan ini, bukan ayat ini, bukan yang dikatakan itu Ahmad, bukan Muhammad. Jadi kalau Muhammad itu ya memang nabi, tapi bukan nabi yang terakhir. Kalau nabi yang dijanjikan dalam ayat ini itu bernama Ahmad, maka inilah saya, Mirza Ghulam Ahmad. Maka namanya dialah yang jadi nabi yang terakhir. Sesat apa tidak? Sesat. Dalilnya Al-Quran apa tidak? Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Maka dari itu kita katakan sekali lagi,
Al-Quran dan Sunnah kalau dipahami dengan pemahaman sendiri, maka bisa menimbulkan kesesatan-kesesatan yang banyak. Ya, bisa menimbulkan kesesatan-kesesatan yang banyak. Maka dari itu Al-Quran dan Sunnah harus dikembalikan kepada pemahaman para salafus saleh, para orang-orang salaf terdahulu yang saleh. Ya, nah, demikian. Maka barang siapa yang menyelisihi mereka, maka dia sesat dan menyesatkan. Barang siapa yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, barang siapa yang menyelisihi kebenaran yang para sahabat berada di atasnya, para tabi'in berada di atasnya, para tabi'at tabi'in berada di atasnya, maka dia sesat dan menyesatkan. Pasti dia sesat dan dia menyesatkan. Ya. Nah, maka dari itu di sini ya menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh dengan kebenaran. Maka syarat jamaah itu adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salafus salih. Dan yang kedua, wa ayyakuna lahum imamun muslimun yaquduhum wa yarji'una ilaihi fala dina illa bil jamaah. Syarat yang kedua adalah mereka punya imam, punya pemimpin yang mengurus urusan-urusan mereka dan mereka kembali kepada imam tersebut. Jadi fungsinya pemimpin itu ini pemerintah ya. Fungsinya pemerintahan itu adalah untuk mengurus urusan rakyat. Mengurus urusan rakyat. Dan kalau rakyat itu bertikai, maka dia kembali kepada pemerintah untuk menyelesaikan. Ya. Jadi pemerintah itu jangan vakum. Ada orang jadi pemerintah, ya, dia vakum. Setiap kali perkara orang dinaikkan kepadanya, tidak ada yang selesai. Lalu apa fungsimu sebagai pemerintah? Ya. Apa fungsimu sebagai pemerintah? Maka fungsi pemerintah itu adalah untuk mengurus urusan rakyat. Rakyat selalu kembali kepada mereka dalam pertikaian-pertikaian rakyat. Untuk apa? Untuk diselesaikan oleh pemerintah. Maka demikian itulah yang dimaksudkan dengan apa? Al-jamaah. Kalau ada sebuah pemerintahan, tapi pemerintahan itu tidak melaksanakan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, tidak melaksanakan hak-hak rakyatnya, tidak mengurus urusan mereka, tidak menyelesaikan pertikaian mereka, cenderung mengabaikan dan membiarkan pertikaian rakyat itu berlarut-larut, maka ini pemerintahan ini namanya mati, hidup dalam mati. Ya, nah, jadi pemerintahannya ada tapi fungsinya tidak ada. Fungsinya tidak ada. Agak perhatikan baik-baik. Di antaranya fungsi daripada sebuah jamaah itu ayyakuna lahum imamun muslimun. Dia punya imam, punya pemimpin muslim, yaquduhum, yang membimbing rakyatnya, wa yarji'una ilaihi, dan rakyatnya itu kembali kepadanya kalau mereka bertikai. Iya. Jadi dia melaksanakan apa? Fungsi pemerintahan. Dia melaksanakan fungsi pemerintahan. Maka dengan demikian apa? Rakyat itu wajib untuk menaatinya. Kalau ada pemerintahan yang demikian ini, maka wajib itu rakyat untuk menaatinya dan dengar kepadanya. Supaya apa? Supaya urusan itu terselesaikan. Nah, tapi kalau tidak ada, ya negeri itu akan seperti negeri apa? Hutan belantara. Dia akan seperti hutan belantara. Tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang mengurus. Jadi masing orang ya ikut keinginan dan kehendaknya saja. Maka yang terjadi adalah kekacauan, perpecahan, pertikaian dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fillah, azza Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan nanti kita jelaskan apa itu yang menjadi asas atas sebuah al-jamaah itu apa. Dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Barbahari insyaallah taala. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadadallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.